Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi khalaqna min tin wa ja'alani fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak Ibu, jamaah salat Isya dan Tarawih malam hari ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang mukjizat 4 poin saja, mudah-mudahan nyandak nih orang nyandak ya lorong pola. Yang pertama, mukjizat Al-Quran berkaitan dengan tata bahasa. Tadi sore sudah saya sampaikan sedikit. Salah satu keunggulan Al-Quran adalah secara tata bahasa, secara grammar, orang Arab sendiri yang para penyair tersohor saat itu, karena masyarakat Arab gemar bersyair, itu mengakui kualitas tata bahasa Al-Quran. Yang senang puisi, paham mungkin tentang rima. Rima itu kalimat yang akhirannya nek kabeh. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan api yang membakar membakar kayunya misalkan semua. Mari kita tengok di Al-Quran betapa banyak ayat-ayat yang berima. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza wal laili idza was samai wa ma wal ardi wa ma semua. Kita tengok artinya. Artinya luar biasa loh. Wasyamsi syams nopo? Matahari. Wal qamari qamar nopo? Bulan. Terus wal laili wan nahar ya. Wan nahar nopo? Siang. Wal laili malam. Was samai langit. Wal ardi bumi. Jal gawe kalimat itu kuwi. Iso ora? Ada. Banyak orang yang berusaha menandingi dengan membuat rima-rima kalimat seperti ini, gagal. Artinya ngawur. Al-Quran dengan rima yang sangat detail. Yang kedua, masih secara tata bahasa, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang diakui oleh dunia mampu dihafal dari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al-dzikra, nama lain dari Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang akan menjaganya. Cara menjaganya ya orang berjolong mudun dewe ya orang, antara lain lewat para hafid penghafal Al-Quran. Yang kedua Bapak Ibu, mukjizat Al-Quran adalah enak, tapi Al-Quran mampu menggetarkan hatimu. Itu tidak ada karya ilmiah, tidak ada buku, tidak ada koran yang punya kualitas energi yang seperti itu. Kita nggak tahu artinya, tapi bisa tertutup. Itu luar biasa. Yang ketiga Bapak Ibu, mukjizat Al-Quran, dia memberi tanda-tanda, bukan bukti ya. Al-ayah kalau dalam bahasa Al-Quran, Al-ayah itu tanda, atau dalam bahasa Inggris sign, S-I-G-N, sign. Makanya tanda tangan itu juga sign. Tanda-tanda yang merangsang otak kita berpikir sehingga lahirlah ilmu pengetahuan dan peradaban. Saya kasih contoh mawar. Bapak Ibu, ada salah satu ayat nanti di rumah dibuka, Al-An'am 100 ayat 125. Saya bacakan saja kalimat yang terkait. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yurid an yudillahu yas'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Artinya, dan barang siapa yang dikehendakinya, dikehendaki Allah menjadi sesat, dia jadikan dadanya sesak dan sempit, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Al-Quran bicara ini tahun 600-an Masehi. Apa yang dibicarakan Al-Quran? Nek uang munggah dhuwur, semakin jauh dari atmosfer bumi, oksigennya sedikit, napasnya pasti sesak. Bener buatan? Makanya banyak orang naik gunung, itu kadang kekurangan oksigen. Dia pingsan di jalan. Al-Quran bicara tentang konsep oksigen tahun 600-an Masehi. Dunia ilmuwan barat baru menemukan konsep oksigen tahun 700-an Masehi sampai tahun 800-an. Niku di Spanyol sana. Kebetulan penguasanya dinasti Umayyah, itu sudah dibangun kanal-kanal sistem saluran bawah air, sekarang PAM, PDAM, mengalir bawah tanah. Itu mengalir ke sambungan rumah maupun ke pemandian umum. Tahun 700-an. Di masyarakat Eropa sampai abad 13, masyarakatnya sebagian masih nomaden, orang menetap tidak-tidak, dan mereka jarang mandi. Coba nonton film genre sejarah yang sekitar abad 13 atau ke bawah lah.
Misalkan yang paling gampang film populer itu Robin Hood yang versinya Russell Crowe. Itu kan Robin Hood jarang mandi itu. Makanya begitu dia dicuci sama orang yang akhirnya jadi istrinya, itu baunya luar biasa. Karena memang orang barat itu eksklusif sebetulnya diajarkan oleh masyarakat muslim. Karena tahun 700-an sistem saluran air bawah tanah sudah dibangun di masyarakat muslim. Dari mana orang-orang para arsitek, para ahli teknik sipil Islam saat itu terinspirasi bangun sistem air bawah tanah itu? Ternyata karena sering baca Quran, ketika Allah menjelaskan tentang surga, salah satu gambarannya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mereka membayangkan sungai ini sorry, hari dibangun sistem air bawah tanah. Itu zaman semono orang terinspirasi Quran. Zaman ini mau Quran bicara. Yang keempat, Bapak Ibu, terakhir, Al-Quran, percaya atau tidak nanti bisa dibuktikan, adalah jawaban atas setiap pertanyaanmu, atas setiap persoalanmu, atas setiap problemmu. Nanti kalau jenengan punya masalah apa wis, utang numpuk misalkan, anak bandelnya pola orang umum, coba sholat malam atau sholat hajat, baru mengambil Quran, dibuka asal wae, orang usah diceritain, dibuka asal saja. Lalu ayat itu dibaca berulang, baca terjemahannya, baca tafsirnya, insya Allah ikut jawaban atas pertanyaan ini dengan, atas kegelisahan ini dengan. Saya ingin kasih contoh, ini banyak sekali contohnya, tapi ini salah satu contoh yang saya sering tonton. Namanya Profesor Jeffrey Lang, ahli matematika dari Amerika. Dia sejak muda sudah ateis, orang percaya Gusti Allah, orang percaya ono pangeran, pangeran. Dia punya ibu, jadi dia ateis itu karena marah terhadap situasi. Dia punya ibu seorang nurse, seorang perawat yang dalam gambaran dia adalah malaikatnya. Setiap hari kerjaan si ibunya itu menyelamatkan orang, merawat orang sakit supaya hidup. Orangnya sangat humble, baik sekali, tetangganya menghormati. Pokoknya gambaran malaikat di bumi itu ibunya menurut si Jeffrey Lang. Sebaliknya bapak itu kurang ajar. Bapak itu seorang alkoholik, pecandu alkohol. Jadi hampir setiap hari si Profesor Jeffrey Lang ini itu menyaksikan ibunya disiksa oleh bapaknya, dibuangkok, ditendang, macam-macam lah, KDRT. Sampai akhirnya ibunya meninggal karena tekanan batin maupun fisik. Lalu Jeffrey Lang protes ke Tuhan. Ya Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Semestinya Engkau ciptakan cukup orang-orang seperti ibu saya, yang baik semua supaya dunia ini damai. Nek Engkau Maha Kuasa, Zat Adi Kodrati, kenapa Engkau ciptakan makhluk kupret seperti bapak saya? Sehingga akhirnya ibunya meninggal karena tekanan batin. Intinya orang terima, nek dunia, katanya kan manusia diberikan kitab suci supaya damai. Terus kenapa Tuhan menciptakan makhluk kayak bapaknya si Jeffrey Lang ini yang bikin semrawut dunia? Sampai suatu waktu dia nggak sengaja pengen belajar, terus dia baca Quran. Dia buka asal Bapak Ibu. Apa yang dibuka? Ternyata halaman dari Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. Cerita tentang apa nih? Tentang penciptaan Adam. Ayat 30 itu menyatakan ini khalifah. Ketika Allah menyatakan, mendeklarasikan ke semua penghuni langit, saya akan menciptakan ja'ilun fil ardi khalifah. Wakil saya di bumi bernama khalifah, mangku negara. Apa jawaban malaikat? Qalu ataj'alu yufsidu wa yasfiku dima. Jawaban malaikat, kayak kasaran bahasanya aku, ya Allah, ngopo arep diciptakan makhluk sing pasti nggak ya rusak toh? Pertanyaannya sama nggak dengan pertanyaan Jeffrey Lang? Sama Bapak Ibu. Jeffrey Lang langsung tertegun, dia bilang, ini ayat kok seperti pertanyaan saya. Protesnya malaikat kok seperti kegelisahan saya memprotes karakter ayah saya. Saat itu juga dia mendalami Islam dan akhirnya menjadi mu'alaf.